making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama di Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana. Siapa ini? Ini Ester. Ya, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Oh sorry, ini adalah Mordekai. Ester 4 ini ngomong tentang, saya bacakan di ayat yang pertama aja. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Kenapa ya Mordekai itu kok sampai sedih sekali, sampai pakai kain abu dan kemudian melolong itu menangis dengan berteriak. Saudara pernah melihat orang yang sebegitu pedihnya menangis dan berteriak? Kenapa? Background ceritanya adalah di pasal sebelumnya Haman, seseorang yang tiba-tiba muncul dan menjadi orang nomor satu setelah raja. Raja menyuruh semua orang berlutut untuk Haman ini di depan Haman. Nah Mordekai nggak mau berlutut sama Haman. Mordekai adalah orang Yahudi yang menyembah hanya kepada Tuhan. Orang ini adalah anak Tuhan, Mordekai ini. Dia nggak mau disuruh berlutut sama manusia. Dia bukan Tuhan, ngapain aku harus sujud sama dia gitu kan. Nah Haman marah. Dan karena dia merasa jabatannya terlalu tinggi, dia merasa terhina. Masa aku ngurusin satu orang ini aja. Kalau cuma membunuh satu orang ini aja dia merasa terlalu hina. Akhirnya dia berikhtiar membunuh semua orang Yahudi karena dia tahu Mordekai itu orang Yahudi. Dengan cara dia membuang undi atau membuang dadu dan jatuh ke tanggal yang menurut dia tanggal baik. Orang Kristen nggak percaya tanggal baik, semua hari baik dijadikan Tuhan baik. Ya, namanya dadu itu pur. Kemudian ditentukanlah dari dadu itu tanggal 13 bulan 12. Akhirnya dikirim surat ditulis bahwa tanggal 13 bulan 12 maka orang Yahudi dimanapun di kerajaan Media dan Persia itu harus dibunuh. Jadi ditetapkan sebuah tanggal pembantaian massal. Nah saudara itu seperti sebuah vonis dokter buat kalau kita dengar kamu kena kanker, umurmu tinggal 8 bulan lagi, kira-kira itu yang dialami oleh Mordekai. Dan gak cuma itu, Mordekai itu tahu bahwa gara-gara dia yang mempertahankan imannya, bangsanya itu jadi kena imbasnya. Jadi kalau beban moralnya Mordekai ini lebih lagi, karena urusanku ini sama Haman, kenapa bangsaku jadi ikut dimusnahkan gitu ya. Makanya dia melolong, dia menangis dengan nyaring. Ayat yang kedua, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Dia memang ada tinggal di daerah situ, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Saudara, dia tinggal di depan istana raja, karena apa? Karena Ester sepupunya yang diangkat jadi anak itu jadi ratu di dalam. Dia itu walaupun bagaimanapun dia tetap merasa sebagai bapaknya walaupun dia bapak angkat. Dia ingin memastikan bahwa Ratu Ester itu baik-baik saja. Ya, kemudian kita lanjut ayat yang keempat. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditinggalkannya kain kabung daripadanya tetapi tidak diterimanya. Ya kan, kemudian setelah itu kita loncat lagi ayat yang ketujuh. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyak perak yang dijanjikan Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Jadi ketika Haman itu membuat surat ketetapan itu dia menjanjikan sebuah uang kepada raja. Ya kemudian ayat yang berikutnya juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Jadi ayat ini, pasal ini tuh
fokusnya kepada Mordekai dan Ester karena mereka satu-satunya harapan untuk orang Yahudi. Ya, pasal-pasal sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Ester jadi ratu, kemudian Haman yang diangkat dan rencana pemusnahan orang Yahudi. Kemudian ini adalah waktu di mana Ester itu tahu bahwa ternyata bangsanya mau dimusnahkan. Nah, Ester dikelilingi oleh dayang-dayang dan tinggal di istana. Sejak awal Ester jadi ratu, Mordekai sudah bilang jangan membuka identitasmu orang Yahudi, nanti kamu gak menang. Apapun alasannya, Ester kemudian mentaati, dia dari awal tidak membuka bahwa dia adalah orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu surat itu gak sampai ke Ester karena gak ada orang yang tahu bahwa Ester itu orang Yahudi, hanya Mordekai yang tahu. Kemudian Mordekai begitu melolong-lolong dengan pedih, kemudian si Ester tanya, dikasih pakaian gak mau, Mordekai memberitahu ini loh kita itu mau dibunuh. Kemudian Mordekai bilang tolong mungkin kamu harus membela bangsamu gitu kan. Kemudian disampaikanlah kepada Ester ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Karena Mordekai itu minta kamu datang kepada raja, kan kamu punya akses kepada raja. Kita itu akan dimusnahkan, tolonglah kamu kan punya akses gitu ya. Tapi Ester jawab, tapi aku ini gak dipanggil, sudah 30 hari tidak dipanggil. Dan kalau orang itu datang tanpa dipanggil maka hukumannya adalah hukuman mati. Kalimat berikutnya, hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Tetapi aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kemudian ayat 12 ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini adalah ayat pokok kita hari ini. Siapa tahu mungkin justru untuk saat-saat tertentu Tuhan itu menempatkanmu atau mempercayakanmu sebuah posisi atau sebuah kepercayaan atau sebuah koneksi, sebuah channel, sebuah resource dan sebagainya. Saudara, umum ketiga ini saya kasih judul diangkat tinggi. Saya percaya di sisa tahun 2024 ini akan ada banyak pergeseran-pergeseran yang akan terjadi. Saudara akan lihat di berita, saya nggak tahu ada apa ya. Tapi apa yang saya juga rasakan di alam roh dari awal tahun, Pastor Philip sudah bilang tahun ini adalah tahun mujizat dan pergeseran. Tahun ini akan ada banyak pergeseran. Ibadah pertama saya kasih tahu, jemaat jadilah orang yang siap. Karena kesempatan itu akan terbuka dan ketika Tuhan bisa mengangkat orang yang bukan siapa-siapa itu bisa naik ke level yang Anda gak pernah bisa bayangkan. Dan sebaliknya gitu ya, jangan jadi orang yang digeser Tuhan. Ibadah kedua saya bicara tentang orang yang digeser Tuhan. Orang sombong, orang berkhianat, orang yang memberontak itu adalah orang-orang yang digeser Tuhan. Orang sombong pasti akan salah jalan, akan jatuh dan akan digeser Tuhan. Ibadah ketiga saya bicara tentang orang-orang yang diangkat tinggi. Ya, orang-orang yang diangkat tinggi seperti Ester. Ester itu diangkat tinggi dari orang yang yatim piatu, orang yang gak berbapak ibu, orang pembuangan. Saya percaya ketika Ester mengikuti beauty contest, itu yang ikut pasti orang-orang anak pejabat, anak pembesar, mungkin anak gubernur gitu ya. Mungkin artis-artis yang sudah punya popularitas dan posisi. Lawan-lawannya itu yang berlomba-lomba untuk menjadi ratu pasti bukan orang biasa-biasa. Sedangkan Ester, Alkitab hanya menjelaskan dia adalah orang buangan dan yang sudah tidak berbapak ibu lagi. Jadi tidak ada background
modal apapun yang sebenarnya bisa membuat dia menjadi ratu. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bisa meninggikan orang dengan caranya yang ajaib, ya, dengan tangannya sendiri. Tapi siapa orang yang ditinggikan Tuhan adalah orang-orang yang memang mempersiapkan diri dengan karakter-karakter yang dia jaga dan bangun di dalam kehidupannya. Tidak ada di dalam kehidupan ini itu yang terjadi tiba-tiba. Kalau Anda lihat ada orang jatuh, ya, apakah yang sudah atau yang akan, ada orang yang tinggi sekali bisa jatuh. Saudara jangan kaget. Itu tidak terjadi seketika. Pasti orang itu membangun hal yang salah di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan berkata kok, orang yang tinggi hati itu pasti hancur. Pasti akan jatuh. Kecongkakan mendahului kejatuhan. Hidup ini sebenarnya simpel dan sangat bisa diprediksi. Tinggal tunggu waktu aja. Demikian juga jangan heran kalau Anda lihat ada orang yang bukan siapa-siapa itu bisa naik tinggi. Karena itu tidak terjadi dalam semalam. Orang itu membangun dan mempersiapkan dirinya. Dia nggak tahu kapan kesempatan itu akan datang, tapi itu pasti datang. Saudara, nah ketika kita diangkat tinggi, saya percaya sebagian besar dari Anda akan mengalami peningkatan di sisa tahun ini. Kalau Anda sudah mempersiapkan diri dan menjaga hidup di hadapan Tuhan, akan ada waktu kairos bagi Anda. Tuhan akan memberikan Anda kesempatan dan bukan hanya kesempatan, tapi dengan tangannya sendiri dia akan mengangkat Anda. Menjadi sebuah dasar kalau Anda diangkat tinggi, ada 3 hal yang kita belajar dari Esther di sini. Yang pertama, jadilah orang yang berani mempertahankan iman. Pada akhirnya kita baca di Esther berikutnya, Esther pasal yang kelima, Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, apa yang dilakukan Esther itu gak main-main loh saudara. Dia mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya. Dia pada akhirnya yang tadinya dia gak membuka identitasnya, at certain point demi menyelamatkan dia akhirnya membuka bahwa aku ini orang Yahudi gitu ya. Di dalam firman Tuhan ada banyak tokoh yang kita belajar, orang-orang yang dipakai Tuhan di dunia sekuler. Hari ini kita belajar tentang Esther. Bagaimana Esther tahu posisinya itu tidak hanya untuk dinikmati, posisinya tidak hanya untuk dijalani, tapi Mordekai memberitahu bahwa siapa tahu untuk situasi inilah Tuhan itu menaruh kamu di posisi itu. Siapa tahu untuk sebuah tujuan tertentu Tuhan itu memberikanmu kepercayaan tertentu. Tapi untuk ke sana kita harus jadi orang yang berani mempertahankan iman. Siapa orang-orang di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan di dunia sekuler? Ya Esther yang pasti. Ada Daniel, kita tahu Daniel itu juga orang buangan. Sama seperti Esther. Ya kan? Daniel itu dari raja ke raja tetap dipakai loh saudara. Raja berganti raja. Daniel ini orang buangan bareng-bareng sama Sadrak, Mesak, Abednego dan banyak orang lainnya. Tapi Daniel ini pintar. Walaupun pintar, di dunia sekuler itu banyak tantangannya saudara. Daniel 1 ayat yang ke-8 sampai 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita harus jadi orang yang berani mempertahankan iman kita. Jangan sampai posisi yang diberikan oleh Tuhan sendiri membeli iman kita. Membuat kita menjual iman kita kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Butuh sebuah keberanian untuk kita itu bisa mempertahankan iman dimanapun kita berada. Untuk bisa jadi orang yang berani mempertahankan iman, kita harus sampai di titik kita rela kehilangan istana kita. Sama seperti
Esther berkata di Esther pasal yang keempat tadi, kita baca ayat yang ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Orang berpuasa itu kalau bukan untuk sesuatu yang mempertaruhkan nyawa sampai mereka itu puasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau kita nggak punya keberanian mempertahankan iman sampai di titik ini, saudara, sia-sia kita dibawa Tuhan tinggi. Esther itu sampai di titik dia itu berkata, kalaupun aku ini terpaksa aku harus mati, aku akan mati demi mempertahankan siapa jati diriku dan bangsaku. Ya, untuk dipakai di ladang dunia ini, di sekuler ini, orang harus kuat imannya sampai di titik dia rela kehilangan istananya, status, popularitas, fasilitas demi imannya. Beranikah Anda jadi orang Kristen yang satu titik Anda berani membuka identitas bahwa aku anak Tuhan. Aku gak main dengan cara kayak gini, aku gak pakai cara seperti itu. Aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan itu. Aku tidak makan makanan yang najis kalau konteksnya itu Daniel gitu ya. Aku tidak melakukan hal yang berdosa. Kita tahu siapa lagi? Yusuf. Yusuf adalah orang yang juga dipakai Tuhan di Mesir. Mesir itu melambangkan dunia, melambangkan sekularitas. Yusuf dipakai Tuhan, orang nomor 1 juga setelah Firaun. Daniel itu juga orang tertinggi juga setelah raja-raja walaupun raja-raja berganti. Esther menjadi ratu. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab orang-orang dipakai Tuhan. Mereka bisa menduduki posisi yang sangat tinggi di dalam sebuah kerajaan, di dalam sebuah pemerintahan. Tapi apa yang membuat mereka hebat adalah bukan posisinya, tapi keberanian mereka mempertahankan identitasnya sebagai anak Tuhan. Keberanian mereka mempertahankan iman mereka. Satu titik memang orang harus rela kehilangan istananya. Yusuf demi menjaga kekudusan, dia dipenjara. Kalau mau hidup enak, ya sudah diam-diam aja gak ada yang tahu. Kan yang mulai dulu istri Potifar gitu kan yang menggoda. Kan tante Potifar yang menggoda. Kan kita bisa bilang di hadapan Tuhan, Tuhan kan bukan aku yang mulai. Kan dia yang ngajak duluan. Buat Tuhan mau siapa yang ngajak, yang melakukan ya tetap melakukan gitu ya. Tapi Yusuf demi mempertahankan imannya, dia rela dipenjara. Buat apa aku ini mendapatkan segala sesuatunya kalau aku ini kehilangan Tuhan. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 ditulis. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, kita harus punya fondasi sampai di titik kita itu dimanapun Tuhan mengangkat aku semakin tinggi. Aku harus berani mempertahankan iman. Saya bilang dulu kepada Anda, karena hari-hari ke depan Tuhan akan angkat Anda. Kalau hari ini Anda sudah di posisi yang tinggi, Anda juga harus berani mempertahankan iman Anda. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, gitu ya. Tapi beranilah berkata siapa identitasmu dan hiduplah dengan mempertahankan imanmu. Yang kedua, temukan tujuan ilahi di dalam posisimu. Esther diangkat sebagai seorang ratu, apakah demi apa pertanyaannya? Demi apa? Kadang dalam satu kurun waktu si Esther juga gak tahu, ya sudah dia jalani aja kenikmatan demi kenikmatan yang dia dapatkan. Itu adalah hasil dari ketaatannya yang dia bangun sepanjang sebelum dia menjadi ratu. Kepada Mordekai, kepada Hegai dan sebagainya. Itu adalah hasil ketaatannya, kemudian dia menjadi ratu. Tapi pertanyaannya, untuk apa dia menjadi ratu?
Untuk apa Tuhan mempercayakan Anda sebuah posisi tertentu? Untuk apa Tuhan mempercayakan Anda sebuah resource tertentu? Untuk apa Anda membawa saudara sampai sejauh ini? Pernahkah Anda bertanya-tanya? Pernahkah Anda berpikir, Tuhan, dengan apa yang aku miliki ini, what can I do? Bukan hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan untukku? Tapi pernahkah Anda bertanya, what can I do? Apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan dengan semua yang hari ini aku miliki? Ketika Mordekai minta sama Esther, kamu tolong dong bela kita. Kamu kan sama-sama Yahudi, sama-sama anak Tuhan. Esther bilang, gimana caraku membela? Kalau aku datang kepada raja nanti aku dihukum mati. Dan Mordekai berkata, kalau kamu gak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Kelepasan bagi orang Yahudi bisa terjadi dari pihak lain, tapi kamu malah kehilangan tujuanmu dan kamu dan keluargamu akan binasa, kata firman Tuhan. Jadi ketika kita kehilangan tujuan di mana Tuhan menempatkan kita, malah kita kehilangan esensi dan kehilangan nyawa kita, gitu ya. Kehilangan yang paling berharga. Ketika Mordekai berkata demikian, Esther nangkep. Mordekai berkata, siapa tahu malah karena demi situasi ini, karena situasi inilah kamu itu diangkat jadi ratu. Karena Tuhan itu tahu what happen next. Karena Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi, makanya Tuhan mempersiapkanmu menjadi ratu. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang ke-5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, Yusuf akhirnya menemukan alasan kenapa dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Ya, ketika Yusuf jadi punya pangkat menjadi orang kedua setelah Firaun, Yusuf gak sekedar, wah akhirnya mimpiku jadi kenyataan ya. Ternyata aku ini Tuhan itu benar-benar menggenapi ya mimpi, visi yang Tuhan taruh di hidupku and that's it. No, Tuhan itu gak pernah melakukan sesuatu itu hanya demikian, pasti ada tujuan. Tapi waktu awal-awal Yusuf gak tahu tujuannya apa ya, tapi dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dia menjaga imannya. Ya, orang lain di Mesir tahu siapa Yusuf, dia adalah orang Ibrani. Dia punya kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang tidak sama dengan orang Mesir. Tapi mereka menghargai Yusuf karena hikmatnya. Menghargai Yusuf karena apa yang dia bisa lakukan, gitu ya. Satu kali Yusuf akhirkan hubungannya. Akhirnya Yusuf tahu kenapa kok aku ini jadi orang kedua di Mesir. Ternyata untuk memelihara keturunan Israel. Kalau tidak ada Yusuf di situ, gak ada Israel hari ini. Gak ada Israel yang terpelihara. Gak ada Israel yang beranak pinak sampai segitu banyak. Ketika Firaun yang berikutnya menindas, muncullah Musa dan sebagainya. Tapi itu semua dimulai dari Yusuf. Kalau Yusuf tidak menolong keluarganya, keluarganya sudah mati kelaparan di kota yang lain. Saudara, pertanyaannya apakah Anda tahu? Kalau Anda belum tahu, teruslah lakukan tanggung jawabmu dengan baik. Sampai di titik tertentu saya percaya Tuhan akan menyingkapkan. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan singkapkan, butuh sebuah keputusan yang sulit yang Anda perlu lakukan. Sama seperti Esther. Esther itu di satu titik dia tahu tujuannya. Tapi dia harus mengambil keputusan yang sulit. Keputusan itu bisa meresikokan jabatannya, bisa meresikokan bahkan nyawanya sendiri. Kalau Anda tidak sampai di titik itu, kalaupun Anda menemukan tujuannya,
tujuanmu ada di posisi tertentu. Mungkin Anda tidak akan bisa menggenapi tujuan itu dengan sangat mulia, dengan penuh. Kenapa? Karena ada ketakutan. Oleh sebab itu makanya poin yang pertama yang saya mau jelaskan adalah saudara harus berani mempertahankan iman. Setinggi apapun Tuhan membawamu, ya, setinggi apapun Tuhan mengangkatmu, tetap pertahankan iman. Saya tahu semakin tinggi semakin banyak anginnya. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin banyak anginnya. Nah kalau akarnya nggak kuat ya pasti jatuh. Banyak sekali yang akan berusaha entah sikut sini, disikut sana gitu ya, difitnah sini, difitnah sana. Tapi orang kalau berani tetap mempertahankan imannya, yang membela itu Tuhan sendiri. Yang membela, yang membuatmu tetap berdiri tegak itu engkau melakukan dengan kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan akan berada di sisimu untuk terus menegakkan engkau. Tapi kalau kita menjual Tuhan, siapa lagi yang mau membela kita? Tidak ada yang bisa membela kita dan menopang kita. Oleh sebab itu penting dimanapun Anda berada, kita harus punya keberanian untuk bisa mempertahankan iman kita. Yang kedua, menemukan tujuan ilahi di dalam posisi yang Tuhan berikan. Ya, jangan biarkan diri Anda ada di dalam sebuah posisi dan kemudian Anda tidak tahu, ya sudah dijalani saja, hanya melihatnya sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu untuk penghidupan keluargamu. Lihatlah, carilah, temukan tujuan ilahi mengapa Tuhan mempercayakan kepadamu apa yang hari ini Tuhan percayakan. Karena di situ pasti ada tujuan ilahi yang Tuhan mau engkau lakukan. What can I do? Apa yang aku bisa lakukan untuk pelebaran kerajaan Allah? Izinkan Tuhan memakaimu bukan hanya sekedar dirimu secara personal gitu ya, secara pribadi dengan tubuh. Firman Tuhan katakan menyerahkan tubuh untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita bisa melayani di gereja sebagai pelayan. Tadi saya khotbahkan di ibadah sebelumnya tentang kesombongan, bagaimana orang itu secara nature itu sombong dan bagaimana cara kita bisa mengatasi kesombongan kita adalah dengan mengingat bahwa di atas kita masih ada Tuhan yang bisa memecat dan mengangkat. Ya, dan yang kedua adalah kita harus belajar melayani. Tapi pelayanan itu di gereja, yes, kita perlu belajar melayani. Melayani itu melepaskan jubah, mengambil ikat pinggang, mencuci kaki. Kalau saudara adalah sebuah CEO di dalam sebuah perusahaan, Anda datang di sini melayani di multimedia mungkin, atau jadi usher, mungkin nobody knows. Anda tidak datang menjadi seorang CEO, tapi Anda datang sebagai seorang pelayan. Anda mungkin sebagai seorang usher dimarahin sama orang yang baru datang gitu ya, nggak mau disuruh geser gitu kan, atau dimarah-marah sama orang karena satu dan dua hal. Anda nggak lagi membawa jabatan Anda ketika Anda melayani. Itu satu sisi. Tapi apa yang saya bagikan di ibadah ini adalah apa yang Anda miliki sebagai seorang mungkin CEO, mungkin seorang jenderal, mungkin seorang panglima, seorang yang punya posisi, punya resource. Kalau tadi kita melayani dengan menanggalkan segalanya. Tapi apa yang kita miliki pun itu juga ada tujuan Allah di dalamnya. Untuk apa Tuhan menempatkanmu menjadi jenderal? Untuk apa Tuhan menempatkanmu menjadi seorang yang ada di posisi-posisi tertentu yang punya pengaruh? Kalau tidak ada sumbangsihnya ke dalam kerajaan Allah, pertanyaan itu ada sebuah lubang di situ. Berarti kita belum menemukan untuk apa kita ada di sana, karena Tuhanlah yang menaruh kita di sana. Tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Kalau sudah baca di kitab Ester, banyak kebetulan demi kebetulan yang sebenarnya Anda langsung tahu bahwa ini itu Tuhan. Raja dibuat gak bisa tidur, ternyata itu juga Tuhan. Waktunya gak random, ya kejadiannya juga gak random walaupun manusia melihatnya itu sangat random. Posisi Anda juga hari ini tidak random. Tuhan menempatkanmu juga tidak seolah-olah kebetulan, enggak. Tuhan punya tujuan. Yang terakhir, kalau Tuhan angkat Anda tinggi, jangan berubah setia. Ya, jangan berubah setia. Banyak orang berubah ketika punya posisi.
Banyak orang jadi berubah ketika jadi kaya. Banyak orang berubah, saudara. Apa yang menarik adalah di kitab Ester adalah orang-orang yang stay, orang-orang yang tinggal dan tidak digeser adalah orang-orang yang tidak berubah. Daniel tidak berubah, Yusuf tidak berubah, Esther tidak berubah. Itulah yang membuat mereka tetap steady, tetap dipakai Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Daniel itu berganti, orang di atasnya Daniel itu berganti-ganti raja, Danielnya itu tetap. Karena memang orang Yahudi nggak bisa jadi raja di sekuler pada waktu itu gitu ya, karena posisinya bukan di Israel, dia di tempat pembuangan. Tapi itu posisi tertinggi yang orang pembuangan itu sudah bisa miliki gitu ya. Raja bisa ganti-ganti, Danielnya nggak ganti. Apa yang membuat dia stay tetap dipakai Tuhan? Karena orang ini ketika dia diangkat tinggi dia nggak berubah, dia tetap setia sama Tuhan. Coba kita baca di Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa? Surat perintah dari raja yang berkata kalau ada orang yang menyembah Allah lain selain raja. Karena waktu itu raja dibuat sebagai Tuhan gitu ya. Kalau ada yang menyembah selain raja akan dihukum mati. Nah, Daniel itu mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat. Dia bukannya bersembunyi. Tapi perhatikan, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, karena waktu itu orang Israel percaya bahwa kalau mereka itu jauh dari Bait Allah, pakai kiblat gitu ya, mengarah ke Yerusalem. Ketika mereka mengarah ke Yerusalem, mereka percaya doanya didengar Tuhan, kira-kira demikian. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saya bertanya-tanya, sudah berapa tahun ya Daniel itu menjabat? Dia enggak berubah loh. Ternyata ada orang-orang yang tidak berubah karena posisi dan orang-orang itulah yang tetap akan dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang berubah, ketika dia tambah tinggi dia lupa diri. Lupa diri, lupa sama Tuhan yang membawa dia dari bawah ke atas. Daniel ini dia tetap berlutut, berdoa. Kata kuncinya adalah seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel ini konsisten. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai ketika kita berani mempertahankan iman. Kita sebelumnya ayat yang ke-18. Ya Tuanku Raja yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Berarti kan dia bicara kepada anak Nebukadnezar. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, ini Nebukadnezar, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikan siapa yang dikehendakinya dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ini bicara tentang seseorang yang ketika menjadi tinggi, kekuasaan tambah besar, jadi tinggi hati dan kata firman Tuhan terlalu angkuh. Saudara, kita bisa berubah, tapi kita juga bisa memilih untuk tidak berubah. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda sadar nih ketika Anda dengar firman Tuhan, oh iya ya, aku ini kok sudah berubah. Coba ingat ketika Anda memulai perjalanan karir Anda. Coba ingat ketika Anda memulai perjalanan bisnis Anda. Dulu masih naik motor keliling-keliling gitu ya. Berdoanya pagi siang malam. Tapi begitu sudah punya mobil, sudah punya sopir, bisa jalan-jalan, gak perlu keliling lagi, malah gak sempat berdoa. Saudara, jangan berubah. Tuhan itu bisa meninggikan dan merendahkan. Takut akan Tuhan. Kita melakukannya bukan karena kita takut sih, tapi apa yang menjaga kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena semakin jauh kita, jalan kita itu bisa miring, tahu-tahu masuk jurang.
Jadi jangan berubah setia. Ya, 2 Tawari 26 ayat yang ke-16. Seorang raja yang namanya Uzia. Saya baca mulai ayat yang ke-15 aja. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Uzia ini ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur, berarti kan tambah populer ya, sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dia kuat karena apa? Ditolong dengan ajaib. Tapi perhatikan ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Singkat cerita, hidup itu sesimpel 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang yang tinggi hati, kita tahu kok ujungnya. Gak usah diterusin nih ayat ini, saya sudah tahu ujungnya. Ujungnya orang yang tinggi hati gitu ya, berubah setia, pasti ujungnya itu jatuh. Jadi hidup ini mudah ditebak sebenarnya. Kalau Anda sudah tahu mau ujung yang mana, hidup ini sebab akibat kok. Kalau Anda mau diangkat tinggi, ya rendahkan diri, takut sama Tuhan, taat, setia, tulus. Udah tunggu waktu aja, itu tuh gak mungkin gak terjadi. Saya berdiri di atas firman Tuhan ini ya dan amin. Anda yang usianya semakin berusia gitu ya, Anda pasti akan semakin percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan benar. Kalau orang sombong itu pasti jatuh. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Nah kadang-kadang waktu itu diremehkan sama manusia. Karena gak terjadi apa-apa, kita berpikir gak apa-apa. Berarti Tuhan kan menyetujui apa yang aku lakukan. Padahal hati nurani Anda tahu bahwa itu berdosa. Selama aku gak disambar petir berarti aku baik-baik saja dan Tuhan setuju. Salah. Tuhan gak pernah berubah, apa yang salah adalah salah. Kalau kita masih diberi waktu itu berarti kita dikasih kesempatan untuk segera bertobat. Tapi kalau gak bertobat tinggal tunggu waktu, pasti akan jatuh, tergelincir dan digeser Tuhan. Saudara, oleh sebab itu ketika kita memulai dengan benar, Tuhan akan angkat kita tinggi. Kalau kita diangkat tinggi, jangan berubah please. Ya tetap setia sama Tuhan, tetap jadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan kalaupun demi imanmu engkau harus mempertaruhkan istanamu, saudara Anda harus sampai di titik itu. Karena firman Tuhan katakan orang yang malah mau menyelamatkan nyawanya, malah akan kehilangan nyawanya. Kalau kita menyelamatkan nyawa kita malah membuang Tuhan, ya kita sedang membuang nyawa kita sendiri sebenarnya. Karena tidak ada Tuhan lagi yang akan menolong kita. Tapi kalau kita memilih Tuhan dengan sampai di titik kita rela kehilangan nyawa kita, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Amin.